Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang sudah ada di aplikasi HMS. Di sini kita masuk ke versi production ya. Jadi kalau kita lihat URL-nya ya, URL-nya itu udah di sini ya. Ini untuk yang digunakan oleh hotel-hotel kita. Jadi sudah ada 3 hotel yang berhasil migrasi ke sistem ini dan akan lanjut 5 hotel lagi nantinya. Jadi di sini untuk fitur reservation sebenarnya tidak perlu menginput untuk satu orang, contohnya sampelnya ya. Sampelnya itu ada satu orang yang memesan 2 kamar. Jadi kita nggak perlu ngebuat satu-satu invoice-nya. Jadi cukup kita masukkan seperti ini. Contohnya ya. Jadi waktu ngepilih tanggalnya, contohnya ini seperti ini ya. Ini sampel aja. Bagian check availability nanti kita pilih aja berapa kamar. Contoh ini tagihannya masih 0 nih. Jadi kalau kita pilih 1, 2, otomatis ini 2 kamar ini nanti akan terdata milik Ventiana Pia. Jadi invoice-nya itu ada 2 kamar di dalam satu reservasi si Via ini. Seperti itu. Nah, jadi kalau mau ada 3 pun tinggal tambahkan saja. Jadi itu salah satu fiturnya. Jadi bisa pesan lebih dari 1 kamar ya. Kemudian di sini di reservation, sekarang ada perubahan. Perubahannya itu ialah ketika statusnya sudah check out, tombol cetak baru tampil. Tapi kalau belum check out dia nggak bisa. Contohnya seperti ini. Ini sudah check out ya. Nah, jadi kalau diklik seperti ini dia muncul cetaknya. Kemudian kalau dia belum check out, masih contoh seperti ini check in, diakalin lah contohnya sama si resepsionisnya. Diklik invoice, dia nggak bisa. Jadi muncul pesan seperti ini. Invoice is only available for check out reservation. Jadi invoice hanya tersedia ketika status itu check out. Oke. Kita kembali dan di sini keren, ada fitur keren yang baru saja selesai saya buat. Di sini ada fitur yang namanya ketika di print, dia itu ada di sini seperti QR code ya. Hmm. Jadi QR code-nya ini bisa di-scan. Jadi untuk ngecek keabsahan. Selanjutnya di sini juga ada TTD. Jadi resepsionis dan tamu bisa tanda tangan terima. Sebagai keabsahannya lebih absah lagi ya. Jadi kelihatan nih ada tanggalnya kapan digenerate invoice ini. Oke, seperti itu. Dan tagihannya menyesuaikan ya. Selanjutnya di sini untuk QR code-nya ini bisa di-scan nih. Di-scan. Ini contohnya salah satu QR code yang udah saya scan dari handphone saya. Dia akan memunculkan suatu link ya. Seperti ini linknya. Jika diklik, dia lari ke sini. Lari ke halaman verification. Jadi invoice ini sudah diverifikasi, tampil seperti ini. Ini juga bisa kita terjemahkan. Seperti nama, nomor fakturnya berapa, nama tamunya siapa, hotel apa, tanggal check-in-nya, tanggal check-out-nya, dan kemudian totalnya. Dan status sudah check out. Nah, ini hanya bisa dilihat ketika kita sudah memiliki ini ya, uh, barcode-nya. Jadi udah punya invoice-nya bisa di-scan. Kemudian jika teman-teman belum login ke sistemnya, jadi nanti ketika dia belum login, nanti akan muncul seperti ini dia. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman ini. Nanti teman-teman tinggal continue with Google aja. Baru nanti otomatis muncul. Karena dia untuk bisa melihat invoice itu, dia harus login ke sistem kita. Oke? See you.